Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super episode 100 bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Aiden Enzo penuh amarah di dalam hatinya, dan seluruh wajahnya menjadi gelap. Geraldine Sol melupakan rasa sakitnya setelah bekas lukanya sembuh, dan dia berani melakukannya lagi pada Cheryl. Geraldine Sol juga panik saat itu, terutama ketika dia melihat Aiden Enzo bergegas masuk dari pintu. Wajahnya dingin, yang mengingatkannya pada adegan di mana dia dipukuli di ruang tamu malam itu. Sialan, bagaimana bisa kebetulan seperti itu? Yah, Aiden Enzo, dengarkan penjelasanku, kata Geraldine Sol sambil mencibir. Tetapi, Aiden Enzo bergegas mendekat dan melambaikan tangannya. Dia menamparkan wajah Geraldine Sol dengan marah. Terkunci, tamparan ini bisa dikatakan langsung meledak di ruang tamu. Kakak perempuan Geraldine Sol itu sangat ketakutan sehingga mereka semua melompat dari sofa dan bersembunyi ketakutan. Mereka semua tercengang. Bukankah mereka mengatakan bahwa Aiden Enzo adalah seorang pengecut yang berani memukuli ibu mertuanya? Apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu memukul saudari kita Geraldine, kamu terlalu kasar. Salah satu wanita parubaya yang menyukai Geraldine Sol melangkah maju dan menunjuk Aiden Enzo dengan angkuh dan menegurnya. Namun, Aiden Enzo hanya memandangnya dengan dingin, dan berkata dengan dingin, keluar. Aku tidak peduli bagaimana kamu menyanjungnya, tapi izinkan aku memberitahumu. Ini adalah rumahku. Apakah kamu memenuhi syarat untuk duduk di sini terserah kepadaku. Lupakan saja, sombong, kegilaan. Beginilah perasaan saudari tua ini tentang Aiden Enzo. Wow, sulit dipercaya. Seseorang yang tidak berguna berani menjadi begitu sombong. Ini adalah rumah saudari kita Geraldine. Siapa kamu, Aiden Enzo? Siapa yang berani mengusir kami? Mereka yang memakan menggunakan istri mereka. Kamu berani memukuli ibu mertuamu? Kami harus melaporkanmu ke Federasi Wanita. Saudari Geraldine, katakan saja sesuatu, kami akan membersihkan menantu seperti itu untukmu. Itu terlalu sombong. Tiba-tiba, sekelompok saudari tua bersemangat, menunjuk ke hidung Aiden Enzo dan segala macam pelecehan. Vivian Low sudah bergegas masuk saat ini, berdiri di samping dengan Cheryl di pelukannya, menghibur si manis kecil. Pada saat yang sama, dia menatap Geraldine Sol dengan marah, dan memarahi, Bu, kamu terlalu berlebihan, ini kedua kalinya aku melihatnya. Menurut emosinya, akan sangat jenius jika dia tidak jatuh. Jika tidak, Geraldine Sol segera merobek wajahnya, naik dan mencakar Aiden Enzo, dan menegur, Aiden Enzo, kamu sangat memberontak sehingga kamu berani memukulku. Aku ibu mertuamu, kamu bajingan, beraninya kamu memukulku. Keluar dari sini keluar. Geraldine Sol segera berteriak dan mengutuk. Dan ketika kakak perempuannya melihat adegan ini, mereka bergegas seolah-olah mereka telah dipukuli sampai mati, dan mulai membantu Geraldine Sol mendorong dan menghina Aiden Enzo dengan berbagai cara. Aiden Enzo penuh amarah di dalam hatinya. Menghadapi kelompok wanita parubaya ini, dia benar-benar tidak berani bergerak. Jika dia terluka, dia akan menjadi orang yang tidak beruntung. Para wanita parubaya memercik. Itu bajingan plus perusuh. Oleh karena itu, dia hanya bisa bertahan secara pasif dan terus mundur. Pukul, bunuh dia bajingan, beraninya kamu memukuli ibu mertuamu. Ya, pukul dia, hari ini kita akan melampiaskan amarah kita pada saudari Geraldine, mulai mengacak-acak Aiden Enzo dengan berbagai cara, mencakar rambut, mengepakkan lengan, menendang paha. Melihat pemandangan ini, Vivian Low merasa sangat marah. Tepat pada saat ini, perawat Fiona kembali, dan dia memberi perawat Fiona Cheryl. Kemudian dia berjalan menuju sekelompok wanita parubaya yang sedang mengobrol dan memaki dengan amarah di wajahnya. Hentikan semuanya, Vivian Low berteriak dengan tajam. Tiba-tiba, sekelompok wanita parubaya menghentikan tangan mereka dan menatap Vivian Low dengan bingung. Vivian Low, suamimu memukuli ibumu, kenapa kamu tidak membantu? Seseorang bertanya balik. Namun, Vivian Low langsung menyeret Aiden Enzo di belakangnya, dan menggulung lengan bajunya sendiri, menghadap sekelompok wanita parubaya.
Ini memiliki arti berbicara menentang Konfusianisme. Tetapi, terkunci, Vivian Low benar-benar menamparkan wajah wanita yang baru saja bertanya, lalu menunjuk ke hidungnya dan memarahi, "Jika kamu berani memukul suamiku, aku akan menamparmu sampai mati." Mengejutkan, kejutan penuh. Tamparan Vivian Low membuat takut semua wanita parubaya untuk menutup mulut dan mengecilkan kepala. Bukankah saudari Geraldine mengatakan bahwa Vivian Low tidak menyukai Aiden Enzo dan ingin bercerai? Apa artinya itu sekarang? Dan kamu juga memukul suamiku tadi. Tiba-tiba, Vivian Low menoleh untuk melihat wanita lain dan bertanya dengan dingin. Wanita parubaya itu segera menundukkan kepalanya dan tersipu, dan bergumam, "Tidak, keluar. Keluar." Vivian Low langsung memarahi. Tiba-tiba, wanita parubaya ini buru-buru mengambil tas mereka, dan keluar dari ruang tamu seperti binatang. "Kakak Geraldine, ayo main lagi lain kali." Sebelum pergi, orang-orang ini tetap tidak lupa mengucapkan kata sopan kepada Geraldine Sol. Segera, hanya Geraldine Sol, yang wajahnya memerah, yang tersisa di ruang tamu. Serta Aiden Enzo dan istrinya, serta perawat Fiona yang sedang membawa ceril ke atas. Vivian Low menopang dahinya dan memandang Geraldine Sol, benar-benar kecewa pada ibunya. "Bu, aku sudah muak denganmu. Lagi pula, kamu adalah pensiunan guru universitas, mengapa kamu menjadi begitu tidak masuk akal sekarang?" Vivian Low bertanya tanpa daya. Geraldine Sol sangat marah sehingga dia hanya berkata, "Mengapa, sayapmu mengeras sekarang, beraninya kamu berbicara dengan ibumu seperti itu?" Geraldine Sol sangat marah. Putrinya sebenarnya sangat melindungi Aiden Enzo. Dia hanya tidak menyukai Aiden Enzo, bahkan jika dia punya uang, Geraldine Sol tidak bisa mengatakan dia menyukainya. Ini seperti musuh di kehidupan sebelumnya. "Bu, bisakah kamu berhenti membuat masalah tanpa alasan? Kamu tahu bahwa Aiden Enzo membeli villa ini, dan kamu masih memperlakukannya seperti ini, apa yang kamu minta dariku?" Vivian Low benar-benar menangis dengan marah. Setelah mengatakan ini, Geraldine Sol kehilangan kepercayaan dirinya. "Ya, villa itu dibeli oleh Aiden Enzo." Vivian Low berkata, "Bu, minta maaf kepada Aiden Enzo." "Omong kosong, mengapa saya harus meminta maaf padanya? Bagaimana ibu mertua bisa meminta maaf kepada menantu laki-lakinya?" teriak Geraldine Sol. Vivian Low melirik Aiden Enzo. Dulu, itu karena Geraldine Sol adalah ibunya, dan dia membuat Aiden Enzo menanggungnya di mana-mana, tapi sekarang berbeda. Vivian Low tahu bahwa identitas Aiden Enzo tidak sederhana, dan ibunya adalah masih sangat tidak bermoral, dan dia pasti akan berakhir sengsara. "Tidak apa-apa jika kamu tidak meminta maaf. Aku akan pergi besok dan mencari rumah baru untukmu dan ayah. Kamu bisa pindah," kata Vivian Low-han. Kata-kata Vivian Low benar-benar membuat Geraldine Sol terdiam. Dia memandang putrinya dengan sangat bingung, ini hanyalah serigala bermata putih. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, putrinya akan menentangnya. "Vivian Low, apakah kamu benar-benar ingin aku meminta maaf padanya?" Geraldine Sol bertanya dengan gigi terkatup. Vivian Low menggelengkan kepalanya, ibunya bertindak terlalu jauh kali ini, dan memukuli ceril lagi, itu adalah putrinya, dia tidak mengizinkan orang lain menggertaknya, bahkan neneknya. "Bu, ini awalnya salahmu," kata Vivian Low. Geraldine Sol membenci di dalam hatinya, tetapi dia tidak tega meninggalkan villa, jadi dia mengertakkan gigi dan berkata, "Maaf. Itu sangat asal-asalan." Tapi Aiden Enzo tidak ingin mengkhawatirkannya lagi. Alasan utamanya adalah dia sangat cantik hatinya sekarang, dan istrinya benar-benar membantunya seperti ini. Naik ke lantai 2, melihat ceril, dan mengucapkan beberapa kata penghiburan. Aiden Enzo membawa Vivian Low kembali ke kamar tidur utama dan bertanya, "Jika kamu melakukan ini, apakah kamu tidak takut ibumu akan membencimu?" Vivian Low tersenyum, dan mengangkat tangannya untuk melepas roknya. Pinggang dan sosok anggun itu membuat mata Aiden Enzo panas. "Kamu adalah suamiku, seseorang yang bisa aku andalkan di masa depan. Selain itu, ibuku memang sudah keterlaluan. Jika kamu ingin mereka pindah, aku tidak keberatan." Vivian Low mengenakan baju tidur renda. Pada saat ini, dia datang, bersandar di bahu Aiden Enzo, dan melingkarkan lengannya di pinggangnya. Aiden Enzo tidak berbicara, menikmati kelembutan saat ini. "Tidak perlu, biarkan saja dia tinggal di sini," kata Aiden Enzo. Kemudian keduanya saling memandang, mata satu sama lain sangat panas. Ciuman, tapi tidak ada langkah selanjutnya.
Karena masih ada anak di perut. Geraldine Sol sangat marah, dia duduk sendirian di ruang tamu, memikirkannya, lalu bangkit dan pergi ke kamar tidur, membuka laci, mengeluarkan kotak kecil, mengeluarkan tas kecil darinya, dan kembali ke ruang tamu. Dengan tekad yang kuat, Geraldine Sol menyeduh 2 cangkir dan menyajikannya. Sialan Aiden Enzo, jangan salahkan aku karena tidak benar jika kamu tidak baik. Geraldine Sol sangat sedih sehingga dia membuat pilihan lengkap. Lagi pula, itu bukan racun, tidak bisa membunuh orang. Selain itu, Aiden Enzo meminumnya. Apa hubungannya dengan saya? Memikirkan hal ini, Geraldine Sol berjalan ke pintu kamar tidur utama selangkah demi selangkah dengan mengenakan sandal, mengetuk pintu dengan ringan, dan menurunkan postur tubuhnya. Dia berkata dengan ramah, "Vivian, Aiden Enzo, bolehkah saya masuk?" "Masuk." Geraldine Sol mendorong pintu hingga terbuka, masuk, dan berkata dengan senyum di wajahnya, "Baiklah, Aiden Enzo, Vivian, ibu yang salah barusan, saya khusus membuat sup yang memelihara kesehatan untuk Anda, minumlah selagi panas." Geraldine Sol meletakkan 2 cangkir sup yang memelihara kesehatan di atas meja teh, mendorong 1 cangkir ke Vivian Low, dan mendorong cangkir yang ke Aiden Enzo. "Kesehatan dan nutrisi baik untuk kalian, pasangan muda," kata Geraldine Sol sambil tersenyum. "Baik, Bu, ayo tinggalkan di sini," kata Vivian Low. Geraldine Sol menanggapi dan berjalan keluar dari kamar tidur utama secara perlahan. Di sini, baik Vivian Low dan Aiden Enzo tersipu, sementara Aiden Enzo sedang duduk di sofa berpura-pura membaca majalah, dan baru saja hampir dijatuhkan oleh ibu mertuanya untuk bermesraan dengan istrinya. "Aku akan mandi, terlalu panas," kata Vivian Low dengan canggung, bangkit dan berjalan ke kamar mandi dengan 2 kaki ramping. Aiden Enzo juga bersandar di sandaran sofa, menyipitkan matanya untuk mengistirahatkan pikirannya. Saat ini, dia tiba-tiba menerima telepon dari Fergie Quinn. "Hei, Tuan Quinn, apakah kamu menemukannya?" Aiden Enzo berjalan keluar dari kamar tidur utama dengan ponsel di tangannya. 10 menit kemudian, Vivian Low mengenakan jubah mandi, menyeka rambutnya dan keluar dari kamar mandi. Dia glamor dan perutnya sedikit membuncit. Dia duduk bersila di sofa, melirik sup yang memelihara kesehatan di atas meja kopi, mengambil cangkir milik Aiden Enzo, dan mengangkat lehernya yang lembut dan lembut, siap untuk meminumnya. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Tepat ketika Vivian Low hendak meminumnya, pintu kamar didorong terbuka, dan Ceril berlari sambil menangis, memegangi mulutnya, terlihat sangat sedih. "Bu!" teriak Ceril kekanak-kanakan, dan melemparkan dirinya ke pelukan Vivian Low. Vivian Low tidak punya pilihan selain meletakkan cangkirnya, memeluk Ceril dan duduk di pangkuannya yang lembut, menggodanya sambil tersenyum dan bertanya, "Ada apa dengan Ceril, mengapa kamu sedih?" Ceril duduk di pangkuan Vivian Low, merasakan aroma tubuh ibunya, dia berkata, "Aku ingin keluar untuk bermain." Vivian Low berpikir sejenak, dan berkata, "Baik. Tunggu sebentar, ibu akan mengajakmu bermain." "Ya." Ceril mengangguk berat, mencium wajah Vivian Low, lalu berlari ke bawah, mengganggu Vivian Low dan menyeretnya ke kamar kecilnya, dan menunjukkan boneka putri duyungnya. Vivian Low tidak punya pilihan selain mulai bermain dengan Ceril. Perawat Fiona kebetulan sedang membersihkan, berjalan ke kamar tidur utama, melihat 2 cangkir sup kesehatan di atas meja, membawanya ke bawah dan menuangkannya. Melihat kembali ke Aiden Enzo, dia menerima telepon dari Fergie Quinn. Di telepon, Fergie Quinn berkata dengan hormat, "Tuan muda, saya menemukan Tuan Fabio Yuka, tetapi dia tidak berada di Chinatown saat ini." Aiden Enzo berada di taman, dan bertanya tanpa cemberut, "Bukan di Chinatown, di mana?" "Fabio Yuka ini, saya seharusnya tidak mengirimnya ke luar negeri sejak awal. Ini adalah orang yang tidak memiliki aturan dan tidak pernah menghormati aturan dan batasan apapun." "Siang Jiang," jawab Fergie Quinn, "saat ini dia berada di sebuah restoran di Chinatown, dikelilingi oleh 6 atau 7 pengawal, dan duduk di hadapan seorang gadis seksi." Dari mulutnya berita Fabio Yuka diperoleh. Aiden Enzo sedikit mengernyit, "Mengapa orang ini pergi ke Siang Jiang? Saya membuat kesepakatan dengan Fabio Yuka di awal, dan sesuatu terjadi. Aiden Enzo akan mengirim orang ke Chinatown untuk mencarinya, dan seharusnya tidak ada kontak langsung antara mereka berdua. Ini juga yang disimpan Aiden Enzo untuk masalah yang tidak perlu." "Baik, saya mengerti," kata Aiden Enzo, dan kemudian berkata, "Ngomong-ngomong, Tuan Quinn, Anda dapat melakukan sesuatu untuk saya lagi."
Tuan muda, Anda menghina saya dengan mengatakan itu. Fergie Queen menjawab dengan hormat. Kembali ke pulau dan dapatkan surat ayahku agar aku mencabut larangan. Sekarang aku berada di bawah larangan, aku tidak bisa melakukan banyak hal, Aiden Enzo mengungkapkan keraguannya. Tuan muda, saya khawatir itu tidak akan mudah. Penjaga kastil di pulau semuanya telah digantikan oleh orang-orang Camellia Emer. Kami memiliki kurang dari 1/10 dari orang-orang kami, dan perawat pribadi di sebelah Tuan juga orang Camellia Emer. Aku tahu, coba hubungi ayah, jika tidak berhasil, aku akan kembali ke pulau secara langsung. Mata Aiden Enzo menjadi gelap, dan dia sudah membuat keputusan dalam benaknya. Mendengar ini, Fergie Queen bergidik dan berkata, Tuan, apakah Anda akan kembali ke pulau? Aiden Enzo tidak membantah, dan berkata, jika ini adalah pilihan terakhir, saya akan membawa Vivian Low dan Cheryl kembali, Anda harus buat beberapa persiapan lebih awal. Ya, ini Tuan muda, saya akan kembali ke China. Fergie Queen tampak sangat bersemangat. Tuan muda akan kembali ke pulau, jadi identitas pewaris keluarga Enzo akan juga dikonfirmasi. Namun, dia juga tampak sangat khawatir, dan bertanya, tapi Tuan muda, bukankah Nyonya Emer akan menghentikanmu ketika kamu kembali seperti ini? Ada kesepakatan antara kamu dan dia. Aiden Enzo berkata dalam hati, aku menemui dia hari ini, persetujuannya tidak sah untukku. Perang di antara kita telah dimulai. Selanjutnya, dia seharusnya tidak lagi memiliki keraguan dan tidak akan berusaha menyerangku. Oleh karena itu, aku harus mencabut larangan keluarga secepat mungkin. Aku perlu memiliki kekuatan sendiri untuk melindungi Vivian Low dan Cheryl. Benar? Apa yang terjadi di pagi hari telah menghancurkan pertarungan antara Aiden Enzo dan Camellia Emer, dan sudah mulai bergerak menuju level baru. Tanpa kendala kesepakatan, metode Camellia Emer akan menjadi semakin kuat. Aiden Enzo harus melakukan beberapa persiapan lebih awal untuk menghadapi beberapa keadaan darurat. Bukan hanya keluarga Emer, ada juga paman dan paman yang lain. Siapa yang tidak menunggu untuk kembali sendiri, dan kemudian memaksa kaisar untuk mengangkat pangeran. Di sini, setelah menutup telepon, Aiden Enzo berbalik dan kembali ke villa. Secara kebetulan, dia menerima pesan teks dari Pevita Lehnar. Aiden Enzo, apakah kamu bebas untuk makan malam ini? Pevita Lehnar sebenarnya berinisiatif untuk mengundang dirinya. Aiden Enzo sedikit mengernyit, banyak berpikir untuk sementara waktu. Baik, setelah membalas, Aiden Enzo dan Vivian Low mengucapkan beberapa patah kata, lalu keluar. Kebetulan Vivian Low mengeluarkan Cheryl untuk bermain, dan mereka bertiga pergi bersama. Geraldine Sol berada di ruang tamu, menyaksikan Aiden Enzo turun, dan bertanya, Aiden Enzo, apakah kamu sudah minum sup yang menjaga kesehatan? Sup yang menjaga kesehatan. Aiden Enzo menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ada yang harus saya lakukan, jadi saya pergi dulu. Geraldine Sol kehilangan kata-kata untuk sementara waktu, melihat Aiden Enzo pergi, dia sangat bingung, memikirkannya, dia bergegas ke atas dan menemukan bahwa itu telah dibersihkan. Perawat Fiona, Geraldine Sol berteriak marah. Saya membuat janji dengan Pevita Lehnar di restoran barat. Pevita Lehnar, yang datang ke sini lebih awal, berpakaian sangat sederhana, tetapi dia tidak kalah dengan wanita manapun. Karena dia memiliki citra yang baik dan temperamen yang baik, meski hanya gaun putih kecil yang sederhana, dia terlihat seperti bunga teratai, menarik perhatian kebanyakan pria di restoran. Pevita Lehnar melambai dengan gembira saat melihat Aiden Enzo masuk dari pintu. Ada senyum di wajahnya. Aiden Enzo juga melambai sebentar, melewati kerumunan, berjalan ke Pevita Lehnar, menarik kursi dan duduk. Pevita Lehnar mengerutkan bibirnya dan tersenyum, menyerahkan menunya, dan berkata, restoran ini baru dibuka. Ada banyak hidangan lezat, Anda bisa melihat apa yang ingin Anda makan. Aiden Enzo sopan, mengambil menu dan melihat untuk waktu yang lama, dia memesan beberapa hidangan dengan santai, dan berkata, itu saja, saya tidak tahu harus makan apa. Setelah itu, Aiden Enzo bertanya, Saudari Pevita, mengapa Anda berpikir untuk mencari saya? Apakah ada yang salah? Ibu dari keluarga Lehnar di keluarga Xiangjiang. Aiden Enzo diam-diam menanyakan berita, tetapi daerah Xiangjiang berbeda dari kota lain di daratan. Sangat rumit, ada banyak kekuatan, dan ada banyak kekuatan asing. Selain itu, tahun-tahun ini, keluarga Lehnar sengaja menghindari daratan, dan bahkan memutuskan semua pasar mereka sendiri di daratan, dan dengan tegas menarik diri dari pasar daratan.
Aiden Enzo tidak mengerti hal ini. Apa yang sebenarnya terjadi tahun itu akan menyebabkan pria kuat dari keluarga besar kedua setelah keluarga Enzo memotong pergelangan tangan mereka untuk melindungi diri mereka. Ini hal yang sama seperti terakhir kali. Saya berharap untuk berbicara dengan istri Anda. Pevita Lehnar tidak berbicara omong kosong, dan langsung menjelaskan tujuan kunjungannya. Sekarang Aiden Enzo menjadi penasaran, dan berkata, apakah itu idemu, atau ide keluarga Lehnarmu? Pevita Lehnar berkata, yang dimaksud keluarga Lehnar adalah bahwa mereka tahu bahwa Bikan memiliki obat anti kanker jenis baru, yang memiliki prospek besar dan nilai pasar di pasar domestik dan luar negeri. Saya pikir Anda telah bersama istri Anda begitu lama, Anda tidak akan tidak tahu ini, tetapi jika obat ini diluncurkan secara nasional dan kemudian diperkenalkan ke luar negeri, nilai yang dibawanya tidak hanya puluhan miliar, tetapi puluhan triliun. Dengan manfaat yang begitu besar, tidak dapat dihindari bahwa tidak ada yang akan tergoda. Di dalam, ada baik dan buruk, dan pada saat itu, Bikan tidak hanya akan menghadapi persaingan dari perusahaan farmasi di kota Sanjiang, tetapi juga intervensi gila dari lebih banyak kekuatan dari seluruh negeri dan bahkan dunia. Pevita Lehnar berkata dalam satu nafas. Dia banyak bicara, dan juga memberitahu Aiden Enzo tentang situasi Bikan saat ini. Faktanya, Aiden Enzo memperhatikan masalah ini sejak awal, itulah sebabnya dia memindahkan Bahete dari luar negeri. Apa yang Bikan pegang di tangannya sekarang adalah kunci emas untuk membuka dunia baru. Hanya akan ada lebih banyak orang yang ingin membuat ide Bikan di masa depan. Keluarga Digo di Jinling, keluarga Saves di ibu kota, keluarga Emer, dan sekarang keluarga Xianjiang Lehnar. Apa maksudmu? Keluarga Lehnar dapat membantu kami. Aiden Enzo tidak terburu-buru, dan bertanya balik setelah menyesap teh. Pevita Lehnar tertawa ringan, dan berkata, benar, meskipun keluarga Lehnar kami telah mundur dari daratan, fondasi tahun-tahun masih ada. Selama kita bekerja sama, kita akan saling menguntungkan dan membuka dunia baru. Ketika saatnya tiba, Anda dan istri Anda hanya duduk dan menghitung uang, ratusan miliar dan triliunan dana mengalir. Pevita Lehnar berkata dengan sangat bersemangat, tetapi itu sangat nyata. Inilah nilai masa depan dari obat baru Bikan. Pada poin ini, Aiden Enzo sudah meminta Bahete dan yang lainnya untuk mempelajarinya. Saranmu sangat bagus, tapi aku ingin memikirkannya lagi. Lagi pula, aku tidak bisa mengambil keputusan. Aku harus membicarakannya dengan istriku ketika aku kembali. Kamu tahu, aku hanya makan makanan lunak. Aiden Enzo tertawa, itu adalah penurunan. Karena, dia tidak akrab dengan keluarga Lehnar sekarang, dan dia tidak tahu apa artinya. Pevita Lehnar melirik Aiden Enzo, merasa sangat ingin tahu tentang dia, dan berkata, kamu benar-benar pria yang spesial, ini pertama kalinya aku melihat laki-laki makan nasi lunak berbicara begitu renyah. Aiden Enzo terkekeh. Pevita Lehnar memeriksa Aiden Enzo, tetapi dia tidak berguna, jika dia memiliki karakteristik, dia pengecut, takut pada istri dan ibu mertuanya. Sanjiang terkenal sebagai seorang pengecut. Berjuang lebih keras. Ketika saya berpartisipasi dalam makan malam bersama Mian Riziso hari itu, saya juga melihatnya sendiri. Pria seperti itulah yang benar-benar menghajar keluarga Hans di ibu kota. Beberapa waktu lalu, mereka mengalahkan tuan muda dari keluarga Digo di Jinling dan tuan muda kedua dari keluarga Saves di ibu kota. Karena kejadian itu, seluruh keluarga Saves di ibu kota sekarang menjadi gila. Jika Pevita Lehnar tidak menekan masalah ini melalui keluarga Lehnar, Aiden Enzo mungkin sudah mati sekarang. Aku penasaran, siapa kamu, Aiden Enzo? Aku ingat ada generasi kedua kaya raya di Sanjiang belum lama ini. Aku tidak tahu apakah itu kamu, Pevita Lehnar bertanya tiba-tiba, menatap Aiden Enzo. Siapa? Aiden Enzo bertanya balik sambil tersenyum. Tuan muda grup Enzo di ibu kota, Tuan muda Enzo. Kata Pevita Lehnar, menatap Aiden Enzo, mencoba melihat sesuatu dari wajahnya. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Aiden Enzo mengangkat bahu dan tidak berkata apa-apa. Pevita Lehnar melanjutkan, mungkin semua orang di dunia berpikir bahwa grup Enzo di ibu kota sangat kaya dan mengendalikan aliran dana ratusan miliar, tetapi di tempat itu di ibu kota, ada banyak keluarga yang lebih kuat daripada grup Enzo. Aiden Enzo tersenyum dan berkata, Saudari Pevita, mengapa Anda memberitahu saya hal-hal ini? Saya hanya orang biasa, bukan tuan muda Enzo yang Anda bicarakan. Wanita ini dapat melakukannya,
tetapi dia dapat menebaknya. Pevita Lehnar tidak mengatakan apa-apa. Pevita Lehnar, apakah kamu juga di sini? Tiba-tiba seorang pria yang mulia dan tampan muncul di depan Pevita Lehnar dan Aiden Enzo di restoran, dan menatap Pevita Lehnar sambil tersenyum. Pria ini mengenakan jas, bersih dan rapi, dan dia juga tampan 8 poin, terlihat cukup sopan. Aiden Enzo sedang minum kopi ketika dia tiba-tiba diinterupsi, jadi dia tentu saja sedikit tidak senang. Dia melirik dengan santai dan menemukan bahwa pihak lain memandang Pevita Lehnar, penuh keinginan. Aiden Enzo mengerutkan kening. Melirik Pevita Lehnar, dia melihat bahwa dia telah berdiri, dan berkata dengan senyum sopan, "Manajer Andreas, apakah Anda juga di sini?" Manajer Andreas tersenyum dan berkata, "Saya datang untuk makan dengan beberapa teman, saya tidak berharap untuk bertemu manajer Pevita di sini, ini benar-benar takdir." Setelah berbicara, manajer Andreas menoleh untuk melihat Aiden Enzo dan bertanya, "Saya tidak tahu, siapa ini?" Pevita Lehnar buru-buru memperkenalkan, "Oh, dia ini temanku, Aiden Enzo." "Halo, manajer Andreas." Aiden Enzo bukan orang yang tidak sopan, dia tersenyum dan melambaikan tangannya. Mata manajer Andreas tiba-tiba menjadi gelap. Dia sudah melihat Pevita Lehnar dan Aiden Enzo berbicara dan tertawa, hubungan itu pasti lebih dari sekedar teman. Dia belum pernah mendengar Pevita Lehnar memiliki teman laki-laki lain. Siapa pria ini? Manajer Andreas sangat kesal, tetapi dia tidak bisa menunjukkannya. Tujuannya malam ini sangat jelas, untuk mendapatkan Pevita Lehnar dan menyelesaikan taruhan. Dia baru saja bertaruh dengan beberapa teman, mengatakan bahwa dia akan membuat Pevita Lehnar, seorang wanita cantik glamor yang terkenal di industri perhotelan, tidur malam ini. Dia juga akan mengambil gambar dan membaginya dengan semua orang. Oleh karena itu, dia juga tersenyum tipis, menarik kursi dan duduk dengan sangat akrab, mendekati Pevita Lehnar dan berkata, "Pevita, saya punya beberapa teman di sana yang juga berkecimpung di industri perhotelan. Saya dengar Anda dari Shangri-La manajer dari lobi, saya ingin bertemu dengan Anda, bagaimana, apakah Anda tertarik, dan kita saling kenal." Pevita Lehnar telah bekerja begitu lama, jadi dia secara alami mengerti apa maksud pihak lain, dan dia menolak dengan malu-malu, "Manajer Andreas, saya tidak khawatir tentang itu, saya tidak kenal teman Anda, jadi sangat memalukan untuk pergi." "Oh, Pevita, tidak apa-apa. Saya di sini, jadi tidak perlu khawatir. Saya juga menambahkan pelanggan kepada Anda, bukan? Pergi saja dan mengobrol, bukan apa-apa. Saya berjanji kepada mereka segalanya, jika Anda menolak, Anda tidak akan memberi saya wajah." Manajer Andreas adalah seorang lelaki tua, dan Pevita Lehnar benar-benar diblokir oleh satu kalimat. Pevita Lehnar sedikit mengernyit, melihat ke manajer Andreas, dan kemudian ke Aiden Enzo, seolah meminta bantuan dari Aiden Enzo. Pria ini telah mengejarnya untuk waktu yang lama. Mengandalkan uangnya sendiri, dia sangat menantang. "Saya," berkata manajer Andreas, "jika mereka tidak ingin pergi, mengapa Anda harus memaksa orang lain untuk pergi?" Aiden Enzo menyela saat ini, "Bagaimana kalau saya pergi dengan Anda, bagaimana menurut Anda?" Semua orang yang datang untuk makan adalah orang-orang terkenal yang kurang lebih mengenal satu sama lain. Mereka telah memperhatikan gerakan di meja ini sejak awal, dan tentu saja lebih memperhatikannya karena penasaran. Ini terlihat seperti cinta segitiga. Selain itu, dengan wanita cantik seperti Pevita Lehnar berdiri di sini, dia tidak bisa tidak menarik perhatian orang lain. Ini hanyalah seorang gadis surgawi yang turun ke bumi, temperamennya sangat luar biasa. Banyak pria diam-diam membandingkan Pevita Lehnar dengan teman wanita yang keluar untuk makan malam-malam ini, mereka pucat jika dibandingkan. Setiap orang memiliki mentalitas menonton keseruan, siap menyaksikan perkembangan plot selanjutnya. Andreas sepertinya sengaja tidak mendengar apa yang dikatakan Aiden Enzo, tetapi hanya menoleh dan menatapnya dengan dingin, lalu terus berkata kepada Pevita Lehnar sambil tersenyum, "Pevita, tidak apa-apa. Pergi saja dan minum satu atau dua, semua orang ingin mendapatkan lebih banyak teman." Pevita Lehnar sangat tidak berdaya, dan mengangkat bahu, "Manajer Andreas, saya benar-benar minta maaf, saya tidak pandai berbicara. Hanya memalukan untuk pergi, atau lain kali." "Tidak, Pevita, mereka ada di ruangan sebelah. Pergi dan minum satu atau dua dan aku akan mengantarmu kembali, tidak apa-apa." Manajer Andreas melanjutkan, "Tidak, apakah kamu tidak mendengar bahwa orang tidak mau? Kamu masih di sini, apa yang ingin kamu lakukan?" Aiden Enzo berdiri saat ini, dan menarik Pevita Lehnar ke sisinya. "Bagaimanapun,
Itu adalah keluarga Xianjiang Lehnar, dan mereka memiliki hubungan dengannya, jadi Aiden Enzo tidak bisa duduk diam. Andreas pada awalnya tidak ingin berbicara dengan Aiden Enzo, tetapi di matanya, orang seperti Aiden Enzo adalah seorang bajingan kecil yang suka berpura-pura. Dan dia menyela dirinya lagi dan lagi, yang membuatnya marah. Andreas mengerutkan kening, tidak sabar, dan mencibir, "Tidak, saya berkata saudara, siapa Anda? Apakah giliran Anda untuk campur tangan ketika saya berbicara dengan Pevita? Maaf, dia adalah pacar saya, apakah penglihatan Anda buruk? Apakah Anda tidak melihat bahwa pacar saya menolak Anda? Anda masih mengoceh, meminta." Aiden Enzo mengangkat wajahnya sedikit, melihat senyum kaku Andreas, dia merasa sedikit lucu. Alasan ini tampaknya telah digunakan sebelumnya. Tidak mungkin. Andreas mengerutkan kening, melihat Pevita Lehnar bersandar di sisi Aiden Enzo. Tangannya masih dipegang erat oleh Aiden Enzo, roh jahat di dadanya tidak ada di satu tempat. Dia hampir kehilangan kesabaran, tetapi ini adalah restoran barat, dan dia adalah manajer umum Hotel Internasional Wangwo, jadi tentu saja dia harus mempertahankan sikapnya dan menunjukkan penampilan yang tampan. Andreas tersenyum, menyentuh hidungnya, wajahnya membiru dan kemudian pucat, dia bangkit dan menatap Aiden Enzo dan berkata, "Apakah kamu pacarnya? Mengapa aku belum pernah mendengarnya? Bukan urusanmu, aku harus memberitahumu. Seberapa besar wajahmu?" Aiden Enzo tersenyum sedikit, dan pada saat yang sama merangkul bahu Pevita Lehnar. Ini untuk membuktikan semuanya dengan tindakan. Dipeluk oleh Aiden Enzo seperti ini, Pevita Lehnar ingin berjuang tetapi tidak bisa sama sekali. Dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepala diam-diam, pipinya juga memerah. Aiden Enzo juga sangat tidak berdaya, sama sekali tidak disengaja. Andreas terkekeh, dan melirik kerumunan di restoran yang sedang menonton kegembiraan. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa turun dari panggung, belum lagi Aiden Enzo sengaja berbicara dengan keras barusan. Dia mengangguk, memelototi Aiden Enzo, dan berkata, "Baik, kamu punya nyali. Tapi ini, antara aku dan Pevita Lehnar, kecuali dia secara pribadi menolakku." Aiden Enzo memeluk bahu Pevita Lehnar dengan murah hati, dengan senyum di wajahnya, sangat tenang. Sebaliknya, persamaan itu tampak sedikit mencemaskan. Melirik Aiden Enzo, persamaannya sudah memperkirakan nilai pihak lain. Dia hanyalah seorang praktisi biasa yang tidak berada di arus utama, jadi jejak penghinaan muncul di matanya. Dia tidak percaya bahwa Pevita Lehnar akan jatuh cinta dengan pria seperti itu. Apa yang bisa menarik Pevita Lehnar ke pria yang tidak memiliki kekuatan atau properti pada pandangan pertama? "Pevita Lehnar, saya mengundang Anda sebagai manajer umum Hotel Internasional Wangwo. Anda tidak akan menolak, bukan?" Kata Andreas ringan, nadanya sudah mengungkapkan arti ancaman. Andreas diam-diam mencibir di dalam hatinya, "Saya tidak percaya Anda, Pevita Lehnar, apakah Anda setuju untuk menyebutkan nama Hotel Internasional Wangwo?" Pevita Lehnar juga bingung. Lagi pula, pihak lain adalah manajer umum Wangwo International dan Mitra Group. Jika dia menyinggung pihak lain, perusahaan akan kehilangan setidaknya puluhan juta. Oleh karena itu, Pevita Lehnar sangat malu. Diam-diam melepaskan diri dari pelukan Aiden Enzo. Adegan ini dilihat oleh Andreas, dan dia langsung senang, mengetahui bahwa triknya akan berhasil. Aiden Enzo juga mengerutkan kening, sepertinya Hotel Internasional Wangwo ini bukan hal yang baik. "Aiden Enzo, maafkan aku. Kenapa kamu tidak menungguku sebentar, dan aku akan segera kembali?" Pevita Lehnar berkata maaf. Aiden Enzo melirik kemenangan Andreas, dan bertanya pada Pevita Lehnar, "Apakah kamu benar-benar pergi?" Pevita Lehnar tidak menjawab, tetapi sikap diamnya sudah menunjukkan keputusannya. Aiden Enzo tidak mengatakan apa-apa, dan melihat Pevita Lehnar berbalik dan pergi. Mengikuti di belakang Pevita Lehnar, manajer Andreas tiba-tiba berbalik, menepuk bahu Aiden Enzo dengan sombong, dan berkata, "Saudaraku, jangan memaksakan dirimu, ada beberapa orang yang tidak mampu kamu provokasi. Kamu pikir kamu ini apa, dengan setelan murah dapatkah Anda membandingkan dengan saya? Saya hanya perlu berbicara, dan saya dapat menginjak-injak Anda sampai habis. Jadilah seorang pria, Anda harus sadar diri. Saya menyarankan Anda untuk segera meninggalkan Pevita Lehnar, kamu tidak layak untuknya. Jangan khawatir, malam ini aku akan memperlakukannya dengan baik." Andreas memiliki senyum celaka di bibirnya, dan dia sudah mengungkapkan niatnya dengan telanjang. Saat dia mengatakan ini, Andreas mencemooh mata Pevita Lehnar. Bagaimana dia bisa menyukai pria pengecut seperti itu?
Saya sudah mengatakan ini, tetapi pihak lain masih terlihat acuh tak acuh. Sepertinya saya memenangkan taruhan malam ini. Setelah selesai berbicara, Andreas berbalik untuk pergi, tetapi kata-kata Aiden Enzo yang tiba-tiba menghentikannya. Kamu bilang, kamu harus sadar diri untuk menjadi manusia. Kamu benar-benar pantas dipukul, jadi aku akan mengembalikan apa yang aku katakan, kata Aiden Enzo datar, dengan sedikit nada dingin. Manajer umum grup hotel berani bersikap sombong. Selain itu, Hotel Internasional Wanguo ini tampaknya merupakan bisnis keluarganya. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.